siapa? Putri. Adek Putri. Adek Putri keluhannya apa? Sakit ini. Oh ya, sebentar dulu ya. Ya. Oke, sakit ini. Ini sakitnya dari kapan? Dari kemarin pas lagi main. Pas lagi main, terus jatuh, Ya. terus tangannya nahan, Ya. jadi sakit. Ya. Kalau boleh tahu, adek sakitnya ini di bagian sininya aja atau ke bawah ke atasnya? Di bagian sini aja. Oke. Terus adek sakitnya ini terus-terusan atau kadang nggak sakit, hilang timbul gitu? Sering. Sering, terus-terusan sakitnya. Baik. Terus adek rasa sakitnya ini kalau digerakin sakit, Ya. kalau didiemin Enggak. nggak, berkurang sakitnya ya. Oke. Nah, yang dilakukan pada sistem muskuloskeletal sama pada anamnesa yang terjadi pada umumnya, di mana kita mengajukan pertanyaan what, why, where, when, dan how. Kemudian, pada keluhan utama, kita ringkas menjadi PQRST, di mana P merupakan position. Tanyakan kepada pasien di mana daerah yang mengalami cedera. Pada kasus ini, yang terjadi adalah pada bagian lengan bagian bawah. Kemudian Q yaitu kualitas. Tanyakan kepada pasien bagaimana rasa nyeri yang terjadi, apakah terasa pegal, rasa seperti dibakar, atau lainnya. Kemudian R yaitu region. Tanyakan juga kepada pasien bagian mana yang terjadi cedera dan bagian mana yang terasa sakit, apakah menjalar ke sekitarnya atau tidak. Kemudian S untuk severity. Tanyakan juga kepada pasien kapan terasa sakit dan kapan rasa sakit itu berkurang. Dan yang terakhir yaitu T untuk time. Tanyakan juga kepada pasien waktu dirasakan sakit tersebut apakah berlangsung terus-menerus atau hilang timbul. Pertama adalah dengan metode look, yaitu dilihat atau diperhatikan. Yang pertama yaitu, adek pinjam dulu ya sebentar. Perhatikan dan bandingkan dengan sisi yang tidak cedera. Bandingkan apabila terdapat kehitaman, kebiruan, atau keunguan. Kemudian, dilihat apakah terjadi deformitas atau perubahan bentuk, terjadi pembengkakan, pembengkokan, atau pemendekan. Kemudian, dilihat juga apabila terdapat luka terbuka. Kemudian, apabila terjadi luka terbuka, perlu dideskripsikan bentuk luka, kedalaman luka dengan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, tepi luka, reguler atau irreguler, dan apakah dasar lukanya terdapat tulang yang keluar mencuat atau tidak. Pemeriksaan yang kedua yaitu field, menggunakan perabaan. Adek punten ya, saya lihat dulu. Diraba dan dirasakan, kemudian bandingkan dengan tangan yang tidak cedera. Bandingkan suhunya. Pada bagian yang cedera biasanya suhunya lebih hangat. Kemudian diraba. Adek kalau sakit bilang ya. Kalau sakit ya. Sakit? Ya. Pada bagian cedera biasanya terasa lebih sakit. Kemudian cek nadi bagian distal dari cedera dan bagian proksimal dari cedera. Apabila cedera terjadi pada regio antrobrachihi, maka nadi distal berada di nadi radialis. Kemudian nadi proksimal berada di bagian kubiti. Dibandingkan, apabila nadi bagus, maka kemungkinan tidak terjadinya trauma pembuluh darah mayor. Tetapi apabila terjadi trauma pembuluh darah mayor, maka nadi bagian distal dari cedera cenderung lebih lambat. Kemudian juga apabila terjadi trauma pembuluh darah mayor, maka akral di bagian ujung sini akan lebih dingin. Bahkan capillary refill time juga lebih lambat. Pemeriksaan fisik yang terakhir yaitu move, pergerakan pasif pada pasien. Adek, permisi ya, gerakan dulu dikit. Sakit? Sakit. Oke. Apabila bagian yang cedera digerakkan pasif, pasien mengalami nyeri, maka penilaian dari move ini adalah move terbatas karena sakit. Demikian pemeriksaan fisik dari sistem muskuloskeletal. Terima kasih.